Oke, jadi tahap pengumpulan data itu dimulai dari membuat form, foto, terus disimpan di hard disk. Setelah itu baru di program ekstrak student data. Dari data tadi, step ketiga, step keempat bisa jadi informasi. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk email nih ya, email data siapa aja bisa dikirimkan ya, sudah bisa dikirimkan. Terus bisa ditambahkan namanya ID card. Bikin apa? KTM ya, bikin KTM. Nah, di KTM bisa ditambahkan barcode. Kok ada barcode-nya ya karena ada ininya ya, ada alat pembuatnya gitu ya. Softwarenya ada kok bikin barcode itu. Kalau Anda mau cari ada. Ya. Bisa. Nah, kalau data yang masih terpisah-pisah tadi, maka nanti akan dibuatkan form sehingga bisa diakses database atas nama Elena Gupta misalnya. Alamatnya di sini, emailnya ini, tanggal kelahirannya ini dan seterusnya. Nah, itu untuk apa ya? Untuk proses berikutnya ya. Jadi di sini dicontohkan database itu dipakai untuk membuat KTM ya, KTM atau ID card ya, student ID. Terus dilengkapi juga dengan magnetic stripe atau kalau sekarang pakai SIM card ya. Pakai apa itu? Kayak yang di kartu ATM ya. Yang intinya nanti akan terintegrasi dengan data-data perbankan, data-data yang lain-lain gitu ya. Tapi nggak tahu apakah ini secara planningnya diintegrasikan dengan data-data yang lain ya, menyesuaikan itu ya sesuai kebutuhan gitu. Contoh aja nanti udah hierarki data tadi udah ya. Hierarki data secara data bisa berupa di database sekolah ya, school database, bisa berupa tabel-tabel, field-field, karakteristik of instructor ID field ya, instrukturnya, gurunya. Terus ada record, ada field ya. Jadi kalau instruktur ID diperbesar, nah, nanti di sini Anda bisa merelasikan antara instructor file atau gurunya ya dengan student file. Nah, sebutannya file ya, tapi Anda boleh sebut tabel juga boleh. Hati-hati, ada namanya field, ada file. Kadang salah ucap, makanya dikenalkan tabel gitu. Tabel sebagai pengganti file. Sampel student file. Record atas nama Benyamin Tu itu ada helm code, roli, IN, nomor, kode kota ya, kode pos ya, email, data masuk, jurusan, foto. Ini adalah satu record untuk saudara Benyamin Tu. Terus masing-masing mempunyai field ID, field first name, field last name, address dan seterusnya. Cari gambar-gambar yang ini ya, yang menggambarkan update sampel valid dan invalid. Jadi sampel itu ada yang data itu ada yang valid sama tidak valid. Contoh, valid data Karen, invalid KA24N. Nah, nama itu seharusnya ya alfabet ya, A sampai Z gitu. Tapi sistem sih nggak masalah gitu, nggak masalah. Tapi manusia atau user itu bisa jadi agak susah membacanya ini. Ya, apa maksudnya ini? Ya. Numeric check. Jadi kalau di validasinya pakai alfabetik, maka ya harus huruf. Gitu.
Kalau pakai numerik, ya harus angka. Kalau mengandung selain angka, akan dinyatakan invalid. Sama juga dengan alphabetic check, kalau menggunakan selain huruf, di sini ada 2 sama 4, itu adalah angka, maka dikatakan invalid. Ring check, ring artinya sekian sampai sekian. Ya, jadi kalau melebihi batasannya, maka dianggapnya invalid. Hati-hati di sini penggunaan titik sama koma itu juga bermasalah kadang-kadang. Konsistensi cek, ya, antara kelahiran sama ulang tahun itu harus sinkron, ya, harus sinkron. Termasuk batas usia minimal. Jadi kalau sekarang apa? Sekolah teh masuk SD berapa tahun? 7 tahun misalnya. Maka tahun masuk itu harus dikurangi tanggal lahir, tanggal masuk dengan tanggal lahir itu harus lebih dari 7 tahun. Nah, gitu. Itu namanya konsistensi cek terkait batas minimal usia sekolah. Completeness check, ya, harus ada namanya. Kalau dikosongi dianggap tidak valid. Makanya kalau bikin nama itu seharusnya 3, ya, 3 suku kata. Ya, 3 suku kata. Jadi kalau anak saya karena sudah masuk di era komputer lahirnya, maka 3 suku kata. Ya, 1, 2, 3. Nah, nama saya sama nama istri saya masih 2 kata. Karena produk lama, ya. Produk lama. Jadi ada first name, middle name, last name. Kalau saya dulu, zaman dulu kan biasanya 2 kata. Lebih jadul lagi ada cuma 1 kata. Ya, Soekarno, Soeharto itu 1. Generasi berikutnya 3 suku kata kayak generasi yang lahir tahun 70-an, 80-an, ya. Yang tahun 2000 ke sini sudah, karena sudah kenal komputer, sudah ada database gitu ya. Maka biasanya menggunakan 3 suku kata. Other check, email. Nah, ini add-nya mana ini? Nah, ya. Jadi, valid dan tidak valid itu dipakai untuk meningkatkan kualitas data. Data itu harus benar dulu dari awal. Gitu. Kalau data dari awal sudah benar, tata kelola berikutnya jadi benar. Tapi kalau dari asalnya itu tidak konsisten, tidak valid, maka diproses bagaimana juga tetap kesananya jadi tidak valid gitu. Ya. Karena manajemen database itu tidak sampai bisa ngerubah ini gitu ya. Ya nggak tahu nanti kalau ada AI-nya ya, ada kecerdasan buatan sehingga kalau data yang invalid, silakan dicari yang invalid, jadikan valid. Nah bisa jadi gitu. Ya nggak tahu nanti belum bisa jadi seperti itu nanti. File Processing System and Database. File Processing System itu menghadapi kendala ketika ada redundancy data ya, redundant data sama ya. Isolated data ya, kalau di Indonesia kan data terisolasi tadi ya sama. Bagaimana pendekatan database? Nah, ini dicontohkan database di sekolah ya, database school database. Oke, mulai dari mana ini? Ini dulu ya. Yang pertama ada namanya Database Management System, itu menghubungkan 3 tabel atau 3 entitas. Yang pertama adalah program registrasi. Anggap aja ini bagian pendaftaran lah ya, bagian pendaftaran. Ini kegiatan gurunya, sekolahnya, schedule kelas, student schedule, instructor file, student file, jadi guru dan murid. Ini adalah registrasi pendaftaran. Ini adalah advisor. Advisor itu apa? Konsultasi ya. BK. Ya, BK. Nah, semua data mulai dari pendaftaran. Di pendaftaran data itu sudah diinput jati diri ya, identitas siswa lengkap. Simpan. Kemudian siswa tadi mempunyai kegiatan apa aja? Ya ikut sekolah ya, ikut mata pelajaran misalnya ya, mata kuliah tertentu gitu. Di sini sudah dimasukkan
data instructor ya, data dosen dan jadwal segala macam. Nah, suatu saat apabila ada advisor, kalau di sekolah mungkin bimbingan konseling, kalau di kampus mungkin bimbingan skripsi atau bimbingan perwalian ya, simpan juga. Jadi minimal ada tiga tabel yang terhubung dalam database management system, school database atau kampus database atau academic database ya. Contoh itu ya. Jadi kalau mau merancang database untuk akademik ya minimal ada 3 tabel gitu aja. Mau ditambahkan lebih bagus. Nah, nanti kelihatan mana yang master, mana yang ini ya, mana yang transaksi, nanti silakan mengikuti. Nah, ini contoh file processing example. Nah, kadang-kadang ditemukan namanya duplikasi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, antara schedule of class file dengan instructor file itu ada duplikasi data. Ini juga sama. Nah, ini yang disebut duplikasi itu karena yang sama lebih dari satu. Ya, di sini ada instruktur ID, first name dan seterusnya. Ini sama instruktur ID dan seterusnya. Nah, yang hanya boleh sama only instruktur ID is duplicate. Hanya satu kunci, satu field yang boleh sama, yang nantinya akan dipakai sebagai keyword, sebagai kunci. Sorry, bukan keyword ya. Kunci relasi aja, kunci relasi. Nah, kunci relasi antara tabel schedule of class file dengan instructor file. Ya, primary key-nya lah ya, primary key, secondary key dan seterusnya. Nah, apa itu primary key, secondary key nanti silakan dipelajari di mata kuliahnya yaitu Sistem Manajemen Basis Data ya. Di mata kuliah berikutnya. Sekali lagi, PTI adalah pengantar. Ada lagi namanya web database. Nah, ini sebutannya kolaboratif database ya. Kenapa disebut kolaboratif ya? Collab itu artinya kerjasama ya, karena macam-macam isinya ini. User, store, and share, foto, video, recording ya, personal media dan seterusnya with other register user. Register user adalah pengguna yang sudah mendaftarkan dengan menyertakan ID dan password. Jadi kalau kita ingin masuk ke web, terus kita login, memasukkan ID dan password, berarti kita termasuk register user. Sama seperti Anda masuk ke Yahoo, Google, ya email ya, Gmail, atau Yahoo Mail, atau kalau Anda masuk ingin mengupload video di YouTube, maka Anda harus sign in dulu. Itulah yang disebut dengan register user. Ya. Jadi kalau di YouTube itu ada namanya mitra YouTube. Itu artinya satu, dia pasti register user. Terus kedua, dia bisa mengupload video, bisa live juga bisa. Nah, kesana nanti Anda bisa melakukan monetisasi, yaitu memasang iklan, mendaftar, mempersilahkan YouTube untuk menempatkan iklan pada video Anda gitu maksudnya. Dan ada syaratnya tapi ya, ada syaratnya kalau nggak salah subscribernya harus 1000, lebih dari 1000 ya. Terus apalagi itu ya, macam-macam syaratnya. Nanti kita akan mendapatkan fee atau komisi atau pembagian keuntungan dari iklan yang dipasangkan oleh pemasang iklan di website YouTube. Jadi video kita muncul, tapi di situ ada iklannya yang masuk juga gitu. Jadi ada iklannya gitu. Jadi kalau video kita 5 menit, bisa jadi tayangnya jadi 5 menit plus iklan. Mungkin iklannya 1 menit gitu ya, seperti itu. Silakan bagi yang menjadi YouTuber profesional seperti itu. Web database, pemerintahan, hiburan ya, semacam education lah. Nah, database yang ditampilkan di web itu sekarang menjadi keharusan ya, karena web itu tidak hanya sekedar
berita saja, tapi harus ada